Halo semuanya. Jadi makasih banyak udah mampir ke video ini. Nama gue Dina dan hari ini gue bakalan cerita tentang jalur-jalur penerimaan di Universitas Gadjah Mada. Jadi lo bisa tahu gitu, kira-kira lo kalau misalnya mau daftar ke UGM S1, S2 itu lo bisa daftarnya dan ikut admissionnya tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi ini adalah tampilan halaman web ujian masuk UGM. Dan ini adalah laman resmi, jadi semua informasi secara detail tentang admission atau pendaftaran atau eh, jalur masuk itu cuman bisa diakses di sini. Lo nggak bakalan bisa dapet informasi lebih banyak kalau lo nanyanya ke mahasiswa yang kebetulan upload video tentang jalur masuknya UGM gitu. Jadi mereka nggak akan bisa jawab detail karena mereka nggak tahu banyak gitu kan. Mereka cuma tahu oh ini ada jalur masuknya doang. Dan yang kedua, eh kalau lo misalnya ngelihat ada apa bimbel-bimbel yang nge-share apa namanya eh itu passing grade, jadi kalau misalnya lo ketemu bimbel yang nge-share tentang apa sih tentang passing grade itu jangan dijadikan acuan banget gitu, maksudnya itu belum tentu kenyataannya kayak gitu karena apa namanya selama ini yang gue tahu UGM tuh nggak pernah membuka yang namanya eh, passing grade gitu, jadi mereka nggak akan pernah rilis passing grade. Jadi lo nggak akan pernah tahu sebenarnya passing grade yang dipunya UGM tuh kayak gimana sih gitu. Dan ya kalaupun lo tetap mau menggunakan passing grade untuk jadi acuan motivasi itu nggak apa-apa. Cuman ya tetap passing grade untuk segala prodi di UGM tuh nggak pernah di-share gitu. Lihat aja ini. UGM tidak pernah mempublikasikan nilai passing grade gitu. Titik. Dan yang kedua, mohon jangan mendaftar lewat jalur belakang karena ya gimana ya, teman-teman lo semua udah pada belajar susah-susah, udah pada nangis gitu kan, udah pada stres sendiri, masa lo lewat jalur belakang gitu kan, kayak nggak asik banget coba. Nah, jadi kita langsung aja. Kalau untuk S1 itu, jadi S1 dan S2 itu punya eh, program reguler dan program internasional. Jadi kalau yang program reguler tuh nanti ya ketemunya sama teman-temannya ya orang Indonesia semua gitu. Sementara kalau yang international program itu mereka bisa ketemu sama uh, mahasiswa luar gitu. Nah, kalau yang S1 sendiri itu ragam seleksinya tuh ada SNMPTN, SBMPTN, UTUL, sama jalur prestasi ini PBUB, sama yang terakhir tuh ada UTUL. Nah, kalau dibandingkan dulu, maksudnya dibandingkan ketika gue eh, mendaftar itu tuh pasti udah jelas ada perbedaan detail pendaftaran dan alurnya. Ya kalau untuk SNMPTN, UTUL sama SBM itu kalian bisa langsung cari di ltmpt dot dot ac.id ya, ac.id. Nah, sementara untuk yang seleksi mandiri sama jalur prestasi itu kalian bisa ngeliat di sini. Itu nanti untuk apa? Untuk persyaratannya itu bisa berubah waktu-waktu. Jadi kalian harus melihat, harus sering-sering ngecek di sini. Kalau kalian mau lihat kapan sih UTUL UGM, terus yang dibutuhin apa aja, dokumennya yang butuh apa aja kayak gitu. Terus untuk jalur prestasi itu kalian harus lihat juga kebutuhannya itu apa.
Nah, di program sarjana itu ada 18 fakultas tambah 18 fakultas dan ada 69 program studi. Nah, di sini kalian bisa ngelihat nanti ini fakultasnya ada fakultas apa. Terus nanti di sini prodinya ada prodi apa. Habis itu kalian bisa lihat di sini daya tampung ya untuk satu angkatan tuh ada berapa. Sini macem-macem, ada yang banyak banget satu angkatan, misalnya kayak peternakan ini ada 300, tapi ada juga yang dikit banget, misalnya kayak pertanian, itu dia di mikrobiologi itu cuma 30 orang, atau enggak penyuluhan komunikasi pertanian itu cuma 40 orang, kayak gitu. Ya, kan ini kalian bisa ngeliat sendiri, dan ini macam-macam. Jadi biasanya yang satu angkatan kelasnya rame tuh banyak sih yang dari Saintek. Kalau sosum itu nggak sebanyak itu biasanya. Yang rame tuh di FEB. Dan di sini kalian juga bisa melihat range ini kelompok UKT-nya tuh gimana sih. Dan di sini ada PDF-nya juga yang ngebahas tentang UKT. Jadi di sini kalian bisa ngelihat misalnya kayak, jadi ini untuk yang UKT 0 itu adalah peserta bidik misi. Jadi untuk kalian yang benar-benar tidak mampu itu kalian bakalan dibebaskan dari biaya UKT. Sementara yang UKT 1 nanti semuanya itu bakalan dapat 500.000. Terus habis itu yang UKT 2 itu 1 juta, yang UKT 3 itu 4.800.000. Nah, ini yang 1 2 3 itu tuh 1 2 3 4 sebenarnya itu tuh enggak 1 2 3 itu sama semua. Jadi mau Saintek mau Soshum itu semuanya udah pasti 1 500, 2 sejuta, 3 4.800. Tapi kalau dulu pas zaman gue waktu gue kuliah itu tuh yang UKT 3 tuh 3 juta kalau nggak salah. Yang UKT 4 tuh 5 juta. Dan ya UKT ya pokoknya waktu itu kalau gue nggak nyampe sebanyak inilah gitu. Dan itu jurusan gue, oh ini nih, jadi yang ini tuh kalau di tempat gue dulu itu tuh macam-macam, ada yang 3 juta, terus 5 juta, terus 7 juta. Tapi kalau sekarang tuh udah banyak macam-macam dan harganya naik semua. Jadi kurang lebih gitu. Misalnya kayak jurusan gue nih, ini jurusan gue. Jadi kalau dulu itu cuman sampai UKT 6. Nah, yang UKT 1 2 udah jelas pasti harganya segini. UKT 2 segini, UKT 3 segini, UKT 4 segini, UKT 5 segini. Nah, ini gue di sini dulu. Cuman sekarang udah ada tambahan juga di sini di UKT 7 sama 8. Kayak gitu. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri nanti. Dan habis itu ini juga ada untuk program diploma. Ini kalau kalian mau daftar program diploma tuh kayak gimana itu nanti ada di sini. Jadi nanti kalian bisa ikut jalur prestasi atau kalian ikut seleksi mandiri. Nah, itu nanti seleksi mandiri maupun jalur prestasi kayak program sarjana juga itu tergantung sama kebijakan UGM gitu ya. Dan juga sama kayak program sarjana, pasca sarjana yang reguler itu mengikuti kebutuhannya si panitia, maksudnya bukan mengikuti kebutuhan sih, lebih tepatnya mengikuti kesepakatan dari panitia kayak gitu. Dan itu nanti kalian harus benar-benar ngecek, harus rajin-rajin ngecek, karena kalau enggak kalian pasti bakalan kelewat gitu. Nah, tadi gue lupa buat ngasih tahu ini tuh tab ini isinya apa aja sih. Nah, untuk yang di sini yang ada tulisan D4 atau sarjana terapan, terus sarjana, profesi, pasca sarjana itu tuh merupakan kayak profil atau penjelasan program yang ada nih itu apa sih, terus habis itu fungsinya apa, kayak
Ya, kalian bisa baca itu nanti. Dan di sini yang international program itu tuh isinya adalah program admission atau pendaftaran untuk program international undergraduate program atau program kelas internasionalnya S1 sama international postgraduate program, jadi buat S2. Nah, bentar ya, azan bentar. Ikomat maksudnya. Nah, jadi yang international program ini itu bedanya adalah mereka uh, admissionnya tuh beda, terus juga UKT-nya beda sama yang program reguler. Jauh lebih mahal sih yang ini. Dan yang international program ini cuman tersedia di 7 fakultas doang. Nah, dulu sebenarnya FIB tuh punya program internasional, tapi setelah gue masuk tahun 2015 itu tuh udah pada tutup semuanya. Jadi yang di FIB tuh udah nggak ada program internasional sama sekali. Yang ada tuh malah di ini Economics and Business FEB. Terus habis itu Faculty of Law, Fakultas Hukum, terus psikologi. Kalau psikologi ini tergolong baru. Terus ada juga MIPA, terus medicine, kesehatan, sama social science dan juga biology, kayak gitu. Nah, untuk international student, untuk calon mahasiswa yang dari luar negeri itu mereka harus uh, ngikutin persyaratan yang ada di tab ini. Jadi ini bakalan gue kasih lihat persyaratannya. Jadi kayak gini, mereka tuh ada admissionnya tuh kapan, dan habis itu flowchartnya kayak gimana, required documentsnya apa aja, terus habis itu macem-macemnya ini sampai ke tuition fees itu juga ada di sini. Dan itu harus diperhatikan dengan baik. Dan untuk yang international program ini nanti semuanya tuh bakal bisa dilihat di link yang ada di sini. Jadi kalian harus ngecek di sini kalau mau keterima lewat jalur internasional. Dan international student itu kebanyakan bisa lo lihat kalau lo keterima di FEB sama FKKMK sama Fakultas Kedokteran Gigi. Karena banyak banget gue lihat tuh kayak anak-anak kalau yang di FEB ya itu tuh kebanyakan bule-bule Kaukasia. Banyak banget yang pada FEB. Mereka tuh pada tertarik banget sama economics and ya business. Terus habis itu juga kalau yang Malaysia itu kebanyakan kelihatan di FKKMK, dulu namanya FK, sama Fakultas Kedokteran Gigi. Lo bisa banget ngelihat anak-anak medika tuh ada yang Indian Malaysian, terus habis itu ada yang Chinese Malaysian, terus ada yang bener-bener Malaysian juga, yang Melayu Malaysian. Jadi mereka juga banyak ya, terus ngobrol juga sama orang-orang Indonesia gitu. Nah, tadi gue nggak sengaja nendang botol. Nah, jadi ini untuk UM-UGM atau semua jenis admission itu kalian bisa nanya ke sini, ke narahubungnya, yaitu di telepon universitasnya di sini. Jadi cuman bisa di jam dan hari kerja itu sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Dari jam 8 ya, kalau nggak salah tuh dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus WhatsApp juga kalian bisa nanya, tapi cuman di jam dan hari kerja doang, kalian nggak bisa nanya di atas itu. Jadi kalau kalian udah ngelewatin jam batas batas kerja gitu, misalnya kalian jam 6 kalian nge-WA atau kalian telepon atau kalian email, ya mungkin bakalan dijawab besoknya gitu, selama hari kerja. Dan ini kalian juga bisa ngelihat
apa, petunjuk pembayaran untuk kalau kalian daftar ujian masuk UGM. Dan ini gue kasih lihat apa, untuk seleksi mandirinya ya, untuk yang program sarjana. Jadi tampilannya kayak gini. Jadi ini apa, di situ ada informasi umumnya, itu yang ngasih tahu ini tuh misalnya kayak sekarang lagi pandemi, jadi nanti kebijakannya kayak gimana. Terus habis itu biasanya kan kalau informasi umum kalau lagi nggak pandemi nanti ada keterangan umumnya kan, cuman kan ini ada tulisannya sehubungan dengan situasi pandemi, terus nanti kebijakannya beda gitu kan. Nah, terus kalau sebelum adanya UTBK itu tuh yang utama tuh biasa kayak ada nilai rapot, terus habis itu kriteria lain sama hasil ujian utul gitu. Kalau di utulnya ya. Cuman kalau sekarang gue juga nggak tahu. eh Apalagi kan udah ada apa namanya UTBK juga kan. Jadi pasti banyak banget ketentuan-ketentuan yang udah berubah gitu. Misalnya kayak kalau dulu SBMPTN itu cuma satu-satunya ujian masuk gitu kan buat universitas, dan apa, kalau bener ya dapat 4 plus 4, kalau nggak dijawab 0 salah min 1, dan total benernya tuh bakalan apa, jadi faktor penentu lah gitu, salah satu faktor penentu. Kalau kalian nggak bisa daftar, kalau kalian nggak keterima di SBMPTN, kalian bisa ke UTUL. Cuman ya kalau di UTUL pasti kayak ada pertimbangannya sendiri. Cuman karena terus sekarang udah ada perbedaan kebijakan gitu kan, ada perubahan dan ada UTBK, jadi kayak ya banyak hal yang berubah dan gue tidak bisa memberikan informasi secara detail karena nanti jatuhnya sok tahu, terus nanti malah ternyata menyesatkan publik gitu. Jadi gue nggak mau menyesatkan publik, makanya gue saranin kalian langsung lihat aja ke website resmi LTMPT sama ke website resminya UMUGM kalau mau daftar. Terus ya ini persyaratannya, nanti kalian bisa lihat, jadi kayak warga negara Indonesia, lulusan SMA sederajat, terus harus punya SKL atau ijazah, terus ada nilai UTBK kalau kalian ini, dan terus juga biasanya tuh ada prosedurnya sendiri, jadi nanti mereka share prosedur, dan juga ada kelengkapan dokumen yang harus kalian upload gitu kalau kalian daftar UTUL, dan jadwalnya tuh juga bakal di-share, pendaftaran online-nya kapan, terus habis itu pembayaran biayanya, terus juga habis itu tesnya kapan, sama pengumumannya kapan, kayak gitu. Nanti kalau udah pengumuman itu ada tulisannya kayak gini di announcement, jadi pengumuman hasil seleksi mandiri dapat dilihat di masing-masing akun gitu lewat login sini. Jadi mana ya loginnya, login ya, pokoknya ada loginnya. Nanti kalian bisa mencet di sini, terus kalian juga bisa ngelihat pengumuman hasil seleksi program pasca sarjana misalnya. Dan ini misalnya kayak prosedur registrasi calon mahasiswa baru program sarjana jalur SBM, karena itu mantap banget gitu. Jadi kayak kalian bisa dapetin informasi lengkap dan terperinci dan detail dan nggak mungkin salah gitu kalau kalian mampir ke sini announcementnya gitu. Jadi gue harap video ini sangat membantu untuk teman-teman yang apa ya, pengen melanjutkan studinya ke UGM. Jadi harapan gue juga ini bahwa teman-teman yang menonton video ini tidak lagi bertanya-tanya, kak ini tesnya ada apa aja ya, terus kalau misalnya aku anak bahasa kira-kira aku bisa daftar nggak ya. Tenang aja, kalian yang anak SMA jalur prodi bahasa jalur prodi bahasa, jurusan bahasa, terus kalian anak SMK yang emang kalian udah punya apa namanya, punya
jurusan tertentu itu kalian bisa tetap daftar, cuman tetap aja itu harus harus milih antara kalian mau ambil paket IPA atau kelompok paket IPS atau IPC ketika mengikuti SBMPTN atau UTUL kayak gitu. Dan sekian dulu untuk video tentang ujian masuk atau seleksi masuk ke UGM. Gue harap ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan kalian bisa banget bantu gue untuk nge-share ini ke teman-teman kalian. Jadi teman-teman kalian akan lebih banyak yang tahu apa yang harus dilakukan gitu untuk bisa daftar dan semoga masuk ke UGM. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.